berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Wisuda Pangeran Rangsang. Hari itu, Putri Pandansari terlibat dalam upaya operasi rahasia Mataram. Setelah mendapatkan restu Panembahan Nyokrawati, maka banyak remaja putri yang dikumpulkan di Taman Kaputren bersama Wulan, Serikandi-serikandi Mataram dengan semangat dan gagah mengikuti jejak Putri Pandansari dan Wulan, sang Dewi Maut. Den Ajeng, telah kukumpulkan kawan-kawanku. Sekarang, silakan Den Ajeng mengarahkan mereka. Selamat kepada Kanjeng Putri, karena mampu melakukan tugas dengan baik. Ini bukan apa-apa, Den Ajeng. Den Ajeng sendiri yang lebih hebat. Aku hanya melakukan tugas kecil. Sekarang, kuserahkan semuanya padamu. Kanjeng Putri tidak bisa menyalahkan begitu saja. Kanjeng Putri harus terlibat pula dalam operasi ini, dalam pendidikan dan pelatihan para remaja putri di Mataram ini. Jadi, iya, dari awal sampai tuntas. Baiklah Den Ajeng. Aku menurut. Sekarang, berilah mereka petunjuk-petunjukmu. Wulan segera melangkah dan mendekati kelompok puluhan remaja putri yang telah dihimpun Putri Pandansari di Taman Kaputren Mataram. Wulan mengangguk dan memberikan senyuman pada putri-putri cantik yang gagah berani. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk memenuhi undangan Kanjeng Putri Pandansari. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, tak ada salahnya bila kita perlu mengheningkan cipta memohon restu kehadirat Yang Maha Kuasa, supaya langkah dan jalan kita diridhoinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Para putri yang duduk di tanah itu pun dengan serentak menundukkan kepala. Beberapa saat lamanya, suasana menjadi hening mencekam. Selesai. Pada malam hari ini, saudara-saudara berkumpul di Patirtan Kaputren ini dengan maksud dan tujuan agar saudara-saudara bisa berlatih bela yuda membela negara. Sebab yang pantas untuk membela negara bukanlah kaum pria saja, bukan hanya kaum lelaki, tetapi kita pun harus sanggup melakukannya. Untuk itu, mulai malam ini kita selalu berkumpul di sini untuk berlatih. Saudara-saudara akan dilatih oleh Kanjeng Putri Pandansari dan akan selalu saya pantau. Ada yang ingin bertanya? Saya Den Ajeng. Silakan Tajam, bicaralah. Apakah negara dalam keadaan perang sehingga kami kaum perempuan pun dikumpulkan di sini? Boleh kujawab ya, dan bisa juga kujawab tidak. Mengapa bisa begitu, Den Ajeng? Den Ajeng, tolong jelaskan dengan gamblang supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Atau Kanjeng Putri bisa menjelaskan pada mereka? Terima kasih, Den Ajeng. Lebih baik Den Ajeng saja. Para perempuan harus terlibat dalam bela negara. Tidak harus berperang, tetapi setidak-tidaknya kita bisa hadir di medan laga. Negara dalam keadaan perang dan bahaya, karena ada ancaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak mata-mata yang berkeliaran di Mataram ini yang mengganggu ketentraman masyarakat. Alasan yang kedua, negara tetap dalam keadaan tenang. Kita wajib bersiaga penuh, supaya kalau ada sesuatu yang sifatnya mendadak, kita dengan cepat memberikan bantuan. Kita tidak boleh kalah dengan kaum lelaki. Kita harus ada di samping mereka untuk bergerak dan berjuang membela negara. Iya, betul. Saya sanggup. Kami semua sanggup. Apakah kalian bersedia berlatih saat ini? Iya, kami bersedia. Bagus kalau begitu. Saya minta saat ini juga saudara-saudaraku bangkit. Siapkan diri kalian untuk berlatih olah kanuragan. Iya, baiklah. Semuanya agar melingkar dan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Dalam waktu singkat, putri-putri Mataram itu pun berdiri melingkar. Mereka memasang kuda-kuda, tangan mereka lepas, dan dada mereka mengembang begitu gagah dan perkasa. Dan saat itu pula, Putri Pandansari telah melompat ke tengah lingkaran.
sebelum saudara-saudara melakukan olah kanuragan, ada baiknya saudara-saudara mempersiapkan pernafasan. Untuk itu, tolong dengarkan apa yang saya sampaikan. Pertama, tegakkan tubuh kita. Kedua, jangan tegang. Ketiga, hirup napasan yang panjang, simpan di perut, lalu keluarkan perlahan-lahan. Boleh melakukan dengan memejamkan mata. Nah, silahkan. Mereka mulai patuh dan tekun berlatih di bawah pengawasan Wulan. Para Serikandi Mataram itu benar-benar gesit untuk melatih diri. Pandansari senang sekali melihat kawan-kawannya mendengarkan seluruh petunjuknya. Ia semakin percaya diri dan mantap menghimpun kawan-kawannya. Ia bersedekap memusatkan hati dan pikirannya, mengatur pernapasan dengan sebaik-baiknya, dan langkah itu pun diikuti oleh kawan-kawannya. Sementara Wulan sendiri menjauh dari tempat mereka berlatih untuk duduk bersemedi di dekat Patirtan. Gusti, kuserahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Aku ingin mengabdikan sepenuh hati dan jiwaku kepada Mataram. Biarlah remaja-remaja putri yang kubimbing ini mendapatkan titik terang darimu. Gusti, hanya padamu ada kekuatan melebihi kekuatan apapun juga. Kang Mas Purboyo, bagaimana Dimas Prabu? Aku senang sekali mendengarkan laporan Sosok bahwa anakku Pandansari menggerakkan kawan-kawannya untuk dilatih olah kanuragan. Pintar benar dia. Kalau romonya pintar, mana mungkin anaknya tidak pintar? Pandansari anak yang cerdas. Dia bisa menjadi teladan kawan-kawan sebayanya. Wulan begitu cepat bergerak. Baru saja ku berikan amanat. Ia telah melakukan langkah panjang. Kalau aku punya orang-orang seperti dia, aku percaya Mataram tidak perlu dikhawatirkan, andai pun tanpa kita. Dimas Prabu, kau bilang apa? Saya bilang jika banyak putra-putri Mataram seperti Sukmo, seperti Wulan, maka kita tidak perlu cemas apabila meninggalkan Mataram. Dimas Prabu, kau tahu apa artinya yang kau ucapkan itu? Iya, tentu Kang Mas. Kang Mas Purboyo juga ngerti bahwa kita tidak bisa selamanya tinggal di sini. Seperti halnya Eyang Ageng Pemanahan memegang kepemimpinan Mataram. Lalu Kanjeng Romo, beliau harus pergi dan aku menyusul menggantikannya. Dimas Prabu, untuk ungkapanmu yang terakhir, aku menjadi gelisah. Terus terang, aku tidak setuju bila kau mengungkapkan masalah-masalah seperti itu. Janganlah keresahan dan kekhawatiranmu itu berlarut-larut. Manusia itu wajar apabila melakukan kesalahan. Tak terlepas dirimu juga. Kesalahanku terlalu besar, Kang Mas. Aku tidak memaafkan kesalahanku, Kang Mas. Dimas, aku bersamamu. Putra-putra Mataram pun ikut bersedia mendukung apa yang kau titahkan. Mengapa kau bernada putus asa seperti itu, Dimas? Tidak layak untuk diungkapkan oleh seorang raja, seorang pemimpin, seorang pengayom. Entahlah, kesalahanku benar-benar tidak bisa kumaafkan, Kang Mas. Untuk membalas, aku harus melakukan langkah panjang, lompatan jauh. Kami semua telah melaksanakan amanatmu. Prajurit-prajurit rahasia telah bergerak dengan cepat ke Gresik. Paman Martoloyo telah memerintahkan anak buahnya agar melakukan operasi yang tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Cepat atau lambat, peperangan akan pecah. Pangeran Purboyo benar-benar sedih melihat tindakan-tindakan Raden Mas Jolang beberapa waktu kemudian. Setelah melakukan operasi rahasia ke Surabaya, adiknya nampak kecewa, letih, dan merasa bersalah atas tindakannya terhadap Surabaya. Hal itu mempengaruhi kehidupan Panembahan Nyokrawati sehari-hari. Di hutan Kerapyak itu, Panembahan Nyokrawati sering menghabiskan waktunya bersama orang-orang terdekatnya. Dan pada saat itu, Pangeran Purboyo melihat sinar aneh dalam diri adiknya. Sekalipun kau menghadapi masalah besar, ku minta kau tetap tegar, adikku. Dimas Prabu tidak boleh berkecil hati karena kesalahan sedikit. Percayalah, Mataram akan tetap bangkit. Jangan merasa bersalah terus, Di. Nanti akan mengubur semangatmu yang menyala-nyala. Semua orang sibuk menjalankan titah dan amanatmu.
Tapi kau sendiri, loyo, letih, dan nyaris putus asa. Itu namanya kurang pasti. Kang Mas, aku telah gagal, Kang Mas Purboyo. Gagal? Tidak. Menurutku kau telah mengentaskan Mataram pada jenjang yang lebih baik setelah Kanjeng Romo Senopati. Kau membawa pencerahan terhadap Mataram. Istana kau perbaiki. Kau punya Taman Donoloyo, punya Taman Gading, punya Taman Krapya ini, pembenahan Baluarti, dan lain-lainnya. Apakah semua itu bukan suatu cahaya terang di kegelapan? Aku telah gagal, Kang Mas. Tidak, kau tidak gagal, Di. Kesalahan itu membuatku terpuruk. Seandainya ku jalankan pendirianku sendiri, tentu akan lebih mantap. Tidak luput seperti ini. Adimas Prabu, andaikan kau merasa gagal, ku minta kau pergunakan sebagai pelajaran dan kaca benggala. Bahwa kegagalan itu dapat membuatmu jauh lebih pintar dan bijaksana untuk melihat masa depan yang lebih baik. Kau seorang pengayom, Di. Kau seorang pengayom Mataram yang pantas untuk digugu dan ditiru. Sadarlah akan hal itu, Di. Kau bisa mengalihkan rasa cemas, rasa bersalah dan rasa gagal itu dengan kegiatan lain. Jika dalam perburuan ini kau pun tidak terhibur, kuharapkan kau bisa mengajak kerjasama Warih. Ia punya kawan-kawan seniman yang tidak sedikit. Barangkali dia bisa melakukan sesuatu untukmu dan juga untuk Mataram tentunya. Kang Mas Purboyo, panggillah Warih dan mintalah tolong padanya. Terima kasih atas usul dan prasaran Kang Mas Purboyo. Iya, aku memang punya maksud dan niat lain. Aku ingin supaya kita memiliki peninggalan abadi seperti leluhur kita. Maksudmu, Adimas Prabu? Jikalau Majapahit meninggalkan banyak kitab susastra, mengapa kita tidak? Kalau Majapahit punya negara Kertagama, kitab Praraton, kitab Sutasoma, maka aku ingin ada seseorang yang mau menulis Babat Demak. Babat Demak? Iya. Aku ingin agar perjuangan trah leluhur kita juga diketahui oleh anak cucu kita di kelak kemudian hari. Aku ingin agar Mataram diabadikan dalam kitab susastra Adiluhung. Siapa orang yang paling tepat kalau bukan Ki Warih? Ia bisa melukiskan sejarah cikal bakal Mataram dengan tembang mocopat dari Sinom sampai Pucung. Iya. Pengamatan Kang Mas Purboyo cukup cermat. Itu hanya sekedar usul. Jika kau memang mampu mewujudkannya, tentu saja aku ikut senang, Adimas Prabu. Usul yang bagus dan cemerlang, Kang Mas. Aku juga ingin menanam merica, kemukus, pohon sawo di seluruh wilayah Mataram, terutama di sudut-sudut perkampungan. Semua itu ada baiknya, Adimas Prabu. Untuk menulis Babat Demak, barangkali kau bisa minta tolong pada Warih. Aku hanya pesan itu. Hanya dia yang kurasa paling tepat. Iya, aku akan ke sana. Dia mungkin sedang istirahat. Kang Mas mau ikut aku untuk menemuinya? Aku akan menemanimu. Panembahan Nyokrawati diiringi Pangeran Purboyo segera berjalan menuju ke tempat istirahat Ki Warih. Hanya Nyaladian yang menerangi tempat istirahat Ki Warih. Ki Warih sedang merenung di ruangan tengah sambil memandangi Nyaladian itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kanjeng Sinuwun, Kanjeng Pangeran Purboyo, selamat malam. Silakan duduk. Sudah dapat ilham, Warih? Oh, inilah pekerjaan seniman, Kanjeng Pangeran. Tempat ini sangat tenang untuk menenteramkan hati dan pikiran. Siapa dulu yang membangun? Ide-idemu luar biasa. Dan kami bangga sekali dengan karya-karyamu, Ki Warih. Terima kasih atas pujian dan sanjungan Kanjeng Pangeran Purboyo. Kami tidak memuji dan menyanjung dengan omongan kosong, Ki Warih. Kami sungguh-sungguh bangga dengan karya-karyamu. Untuk maksud itu pula kami datang kemari. Oh, jadi Kanjeng Sinuwun ingin membuat sesuatu? Ya, begitulah. Kupikir hanya kau yang memiliki jiwa maupun wawasan seni yang amat luas. Aku ingin agar kau menyusun silsilah dan latar belakang munculnya Mataram. Kau bisa membuat semacam babat, Ki Warih. Iya, aku ingin kau menyusun Babat Demak. Dari sana, kita supaya memiliki peninggalan yang berguna bagi anak cucu kita. Lalu kapan hamba harus memulai pekerjaan itu, Kanjeng Sinuwun? Ini baru rencana, Warih. Seorang seniman pasti punya gagasan baru dan ide-ide yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain seperti aku ini. Aku hanya sekedar mendukung dan meneruskan ide.
Tapi untuk praktisnya, kau yang lebih tahu. Babat Demak? Iya, Babat Demak. Buku itu akan bicara tentang permulaan dan perjalanan Mataram. Bagaimana Mataram ini dirintis oleh Eyang Pemanahan sampai akhirnya berdiri megah hingga saat ini. Aku akan menyediakan imbalan besar untukmu jika kau mampu melakukannya. Kanjeng Sinuwun, hamba tidak mengharapkan imbalan apapun. Hamba ingin mengabdikan apa yang hamba mampu. Untuk tugas pertama nanti, kau harus mengumpulkan orang-orangmu. Dan sebagai tempat kerjamu, aku memberikan tanah Kedul untukmu. Kanjeng Sinuwun. Wari, apa yang diberikan padamu jangan kau tolak. Kau telah berjasa untuk Mataram ini, maka terimalah. Hamba harus menerima wilayah Kedul? Iya. Sebagai uang muka kerjamu nanti, Kedul kujadikan perdikan. Karena mulai saat ini ada di tanganmu. Kau dengar aku, Wari? Hamba Kanjeng Sinuwun. Bagaimana hamba mengucapkan terima kasih dengan pemberian yang tiada terkira itu. Yang penting mulai sekarang, rencanakan. Persiapkan sebaik-baiknya untuk memulai membuat Babat Demak. Hamba Kanjeng Sinuwun. Aku percaya kau mampu melakukannya. Biarkanlah hasil karyamu menjadi tiang pancang Mataram. Ki Warih benar-benar termangu mendengarkan titah Sang Prabu. Panembahan Nyokrawati tidak main-main ketika menunjuknya sebagai penulis Babat Demak. Hutan Krapyak malam itu kian sunyi dan hening, karena yang ada di sana telah sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Kita tinggalkan hutan Krapyak. Kita kembali ke Taman Patirtan Kaputren. Di sana Putri Pandansari dan Wulan melatih olah kanuragan putri-putri Mataram. Peluh telah membasahi seluruh tubuh mereka, karena mereka berlatih dengan giat sekali. Semuanya, langkahkan kaki ke depan dan condongkan badan saudara-saudara ke depan. Hip! Hip! Hempaskan tangan ke depan. Mulai! Hip! Setelah kita melatih gerakan-gerakan cepat, maka aku ingin agar saudara-saudara mengenal gerakan-gerakan yang lembut sekali. Kuminta saudara-saudara kembali pada posisi semula. Nah, berdiri tegap dan tenang. Perhatikan kemari. Para putri Mataram yang sedang berlatih di Patirtan Kaputren itu hening. Mereka perhatian penuh menyaksikan apa yang dilakukan Putri Pandansari. Putri Pandansari membungkuk, merunduk, lalu berdiri perlahan-lahan sambil menggerakkan kedua tangannya begitu lembut dan lemah gemulai. Gerakan-gerakan itu nampak indah dan begitu mempesona. Semua begitu kagum melihat gerakan-gerakan yang makin cepat dan cepat sekali. Apabila kalian ingin menikmati apa yang dilakukan oleh Kanjeng Putri Pandansari, maka kalian harus memejamkan mata. Pusatkan seluruh hati dan perhatian saudara-saudara pada satu titik di depan. Setelah saudara-saudara memusatkan satu perhatian, bukalah pelupuk mata saudara-saudara perlahan-lahan. Jangan bernafas. Lihatlah, dan saudara-saudara akan menikmati begitu indahnya gerakan yang diperagakan oleh Kanjeng Putri Pandansari. Ketika Serikandi-Serikandi Mataram itu mengikuti petunjuk Wulan, maka mereka pun terpesona menyaksikan apa yang diperagakan oleh Putri Pandansari. Putri Pandansari melakukan gerakan-gerakan yang cepat sekali. Kedua tangannya bergerak, jari jemarinya pun bergerak, bahkan seluruh tubuhnya pun bergerak cepat, bagaikan sapuan-sapuan badai. Hanya itu yang bisa kuperagakan di hadapan kalian. Aku percaya, suatu ketika kalian pun bisa memperagakan apa yang kulakukan saat ini. Kanjeng Putri, benarkah kami akan bisa melakukan gerakan secepat itu seperti Kanjeng Putri? Aku belum apa-apa, Tajem. Jikalau nanti kau sudah menguasai apa yang kuperagakan, maka kau akan semakin terpesona melihat apa yang dilakukan orang yang lebih pandai di atas kita. Dan orang yang mampu melakukannya ada di depan kalian. Dimas Wulan? Diajeng Wulan? Orang itu memang luar biasa. Iya, sungguh luar biasa. Aku juga tidak tahu mengapa ada perempuan sehebat itu. Mungkin besok aku juga akan bisa. Iya, saya akan mampu. Betul, kalau mereka bisa, mengapa kita tidak? Cukup, terima kasih. Memang benar.
Kalian tidak perlu berbisik-bisik dan berbicara satu sama lain. Aku mendengar apa yang kalian bicarakan. Kalau apa yang kami lakukan saat ini jauh di atas kalian, tidak akan pernah membuat kami bangga. Sebab kalian pun akan mampu melakukannya seperti kami. Benarkah Kanjeng Putri? Padansari tidak pernah berbohong bila berucap. Apa yang kuucapkan adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiranku. Untuk apa aku mengumpulkan kalian apabila tidak mendapatkan apa-apa? Terima kasih Kanjeng Putri. Tajem, hamba Kanjeng Putri, aku terkesan dengan penampilanmu. Mulai saat ini, ku beri tanggung jawab untuk memimpin kawan-kawanmu. Setiap kali latihan di malam hari di Patirtan Kaputren ini, kumohon kau yang mengurus sebelumnya. Hamba Kanjeng Putri, tidak boleh ada yang kelewatan. Semua harus lengkap. Apakah kau sudah menghitung berapa jumlah kawan-kawanmu, Tajem? Hamba Kanjeng Putri, yang berkumpul pada malam ini berjumlah 50 orang. Terima kasih, cocok dengan namamu, Tajem. Kau memang tajem, aku senang sekali. Dan siapa yang ada di sebelahmu itu? Sejak tadi ia pun ingin berbicara. Kanjeng Putri tentu lupa dengan hamba. Hamba Puspawarno, Kanjeng Putri. Oh, kau Puspawarno. Ya, aku tidak lupa padamu. Aku tahu siapa dirimu. Kau adalah putra Paman Warno Prawiro. Hamba Kanjeng Putri. Memang benar, ayah hamba adalah Warno Prawiro. Ia seorang pengabdi di Mataram ini yang menjadi perwira, pengikut Kanjeng Sinuwun yang setia. Puspo? Hamba Kanjeng Putri. Aku juga menunjukmu agar kau menemani Tajem untuk menghimpun kawan-kawanmu agar senantiasa berkumpul di sini setiap malam setelah makan malam. Terima kasih Kanjeng Putri. Kukira latihan pada malam ini cukup sekian. Namun sebelum kita bubar, barangkali Den Ajeng Wulan ingin menyampaikan sesuatu pada saudara-saudara. Mari Den Ajeng Wulan, silahkan bicara. Terima kasih Kanjeng Putri Pandansari. Selamat malam. Selamat malam Den Ajeng. Aku terkesan sekali dengan latihan saudara-saudara pada malam hari ini. Saudara-saudara latihan dengan sungguh-sungguh. Itu membuat hatiku bangga sekali. Tentu saudara-saudara lelah sekali dalam berlatih pada malam ini. Tapi jangan khawatir. Sebelum saudara-saudara bubar, silahkan menuju ke pendopo Kaputren ini. Para biung emban telah menyediakan bubur kacang hijau dan wedang jahe untuk saudara-saudara. Terima kasih atas sambutan kalian. Ada yang ingin saya sampaikan. Saya minta agar saudara-saudara tidak bosan berlatih. Apapun yang terjadi adalah tanggung jawab kita bersama. Ku minta tak ada seorang pun yang undur dari latihan ini. Sebab siapa yang mengundurkan diri, ia akan dikenakan sanksi. Saudara-saudara tidak boleh meninggalkan himpunan ini. Saudara-saudara harus tetap aktif latihan di sini. Siapa saja yang tidak ikut latihan, harap memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah wajib. Siapapun tidak boleh melanggar aturan ini. Sebab kehadiran saudara-saudara akan tetap saya pantau dan hasilnya akan saya serahkan pada Kanjeng Sinuwun. Sebelum saya bubarkan, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Hamba dan Ajeng, silakan. Seandainya hamba sakit dan tidak dapat menyampaikan pesan, baik lisan maupun tulisan, lalu bagaimana? Untuk masalah itu, kami punya kebijaksanaan tersendiri. Jangan khawatir. Kita semua supaya luwes, asal saja jujur. Siapa yang jujur, dia akan mujur. Tetapi siapa yang tidak jujur, niscaya ia akan hancur. Latihan kukira cukup sampai di sini. Saudara-saudara bisa bubar. Namun sebelumnya, silahkan menikmati kacang hijau dan wedang jahe yang telah disediakan di pendopo Kaputren ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri Kandi Mataram itu mengakhiri latihan bela diri yang dipimpin oleh Wulan dan Pandansari. Mereka segera menikmati wedang jahe dan kacang hijau di pendopo Kaputren. Mereka nampak letih dan tubuh mereka bermandikan peluh. Kegiatan putri-putri Mataram itu ternyata tak luput dari pantauan orang-orang Surabaya. Salah seorang mata-mata telah melihat apa yang dilakukan oleh Putri Pandansari dan Wulan. Maka mata-mata itu pun segera menyampaikan apa yang dilihatnya di Mataram pada junjungannya, yaitu Adipati Pekik di Kadipaten Gresik. Kau melihat sendiri, Bagaskoro.
Hamba Kanjeng Adipati, hamba tidak bohong. Jadi, Adi Mas Jolang telah menghimpun perempuan-perempuan Mataram untuk dilatih bela Yuda. Demikianlah, Kanjeng Adipati. Kita harus bersiaga untuk menghadapi mereka. Aku tidak ingin terjadi peperangan. Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah seperti yang dianjurkan Kanjeng Romo. Namun kalau keadaannya seperti ini, apakah aku juga harus tinggal diam seperti Kanjeng Romo? Kanjeng Adipati, semua kebijakan ada di tangan Kanjeng Adipati. Kami para abdi dalam hanya siap menjalankan tugas dan perintah. Kau memang benar, Bagaskoro. Aku tidak boleh tinggal diam. Dan aku harus memiliki kebijakan sendiri untuk menghadapi Mataram. Kalau terpaksa, aku harus menghadapi Mataram dengan senjata. Apa yang diamanatkan oleh Raja Giri yang Agung ternyata tidak menyentuh hati Adipati Pekik. Ia melihat sesuatu yang harus dilakukannya terhadap Mataram. Lebih-lebih mengetahui persiapan Panembahan Nyokrawati yang menghimpun para prajurit perempuan. Adipati Pekik nampak geram. Ia bangkit dari singgasana. Aku tidak bisa diam, Bagaskoro. Hamba telah mendengar sendiri, Kanjeng Adipati, bahwa Kanjeng Sinuwun telah menyerahkan kebijaksanaan pada Kanjeng Pangeran. Kalau Kanjeng Sinuwun sudah melepaskan kebijaksanaan istana, bukankah Kanjeng Pangeran bisa melakukan apa yang terbaik? Kau tahu aku, Bagaskoro. Kau abdiku yang setia. Kau adalah telik sandi yang sejati, yang selalu ada di depan dan belakangku, yang selalu ada di atas dan di bawahku, ada di samping kanan dan kiriku. Kau selalu ada di dekatku. Sekalipun aku menerima amanat dari Kanjeng Romo, tapi aku ada sedikit keberatan. Aku menjadi ragu-ragu melangkah. Terlanjur basah, Kanjeng Pangeran. Lebih baik mandi sekalian. Itulah yang mengganjal di benakku akhir-akhir ini, Bagaskoro. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Hamba menghadap. Ada apa, Sumliap? Kenapa kau datang tanpa kundang? Hamba, Kanjeng Adipati. Tuan Reksodono menghadapi musibah. Adipati Pekik sungguh tidak percaya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sumliap. Ia memandang telik sandi setia itu dengan mata setengah melotot. Sumliap mengaturkan sembah sampai 3 kali dengan dahi menyentuh lantai paseban. Sumliap tergetar menyaksikan sorot mata Adipati Pekik yang berapi-api. Coba kau ulangi sekali lagi, Sumliap. Apa yang kau sampaikan tadi? Hamba, Kanjeng Adipati. Tuan Reksodono menghadapi musibah. Katakan apa yang dialami oleh tuanmu. 2 buah kapal Tuan Reksodono dirampas oleh perompak di Laut Landak. Terus, lanjutkan. Tak seorang pun dibiarkan hidup. Terjadi perkelahian sengit, tetapi orang-orang Tuan Reksodono tak mampu berkutik, tuanku. Apakah kau tahu siapa yang melakukan perampokan itu? Menurut pengamatan hamba, mereka adalah prajurit-prajurit Mataram yang menyamar. Mereka sengaja memancing kerusuhan, tuanku. Sumliap, darahku terasa telah mendidih. Dan kau seperti menyiram minyak ke dalam darahku sehingga kobarannya semakin membludak. Baru saja Bagaskoro menyampaikan laporan yang tidak enak di kupingku. Sekarang kau datang dengan berita yang lebih buruk, Sumliap. Hamba, Kanjeng Pangeran. Kerahkan kawan-kawanmu agar bertugas lebih baik. Dan sampaikan bela sungkawaku pada Tuan Reksodono. Katakan pada Paman Reksodono, aku turut memikirkan tindak lanjut Surabaya untuk menghadapi keliaran prajurit-prajurit Mataram. Hamba, Kanjeng Pangeran. Kembalilah pada tugasmu. Hamba, Kanjeng Pangeran. Sumliap mundur memberikan hormat 3 kali. Berjalan mundur sambil merangkak, lalu meninggalkan ruangan pribadi Adipati Pekik. Adipati Pekik benar-benar murka dan marah sekali. Giginya gemeretak, kedua tangannya mengepal sambil meninju-ninju udara. Tangan kirinya kemudian memegang keris yang terselip di depan perutnya. Kau dengar sendiri, Bagaskoro. Kau tahu sendiri. Hamba, Kanjeng Adipati. Hamba tak mampu berbuat apa-apa selain melakukan tugas hamba. Adi Mas Jolang memang menantangku. Ia merasa dikdaya. Atau ia merasa memiliki kemampuan melebihi kemampuanku. Aku tidak akan membiarkannya seenak udelnya. Iya, aku tidak akan membiarkan Adi Mas Jolang berlaku tidak sopan pada saudara tuanya. Aku tidak mau diejek dan dihina dengan apa yang dilakukan prajurit-prajuritnya. Namun sebelumnya hamba mohon Kanjeng Pangeran Sudi mendengarkan sedikit apa yang ingin hamba usulkan. Katakan padaku, Bagaskoro, sebelum semuanya terlambat. Sebelum Kanjeng Adipati mengerahkan bala tentara Surabaya, hamba mohon Kanjeng Adipati lebih waspada terlebih dahulu. Kita harus mengumumkan wajib belo yudo. Wajib belo yudo? Itu yang terbaik, Kanjeng Adipati. Sebab wajib belo yudo akan membantu kita jika kita membutuhkan bantuan rakyat dalam perang semesta. Tapi kukira pasukan Surabaya masih cukup kuat untuk melindungi rakyat kecil, Bagaskoro. Aku belum menginginkan peperangan besar. Aku hanya ingin menggebuk Mataram jika ia memang mempecundangi Surabaya. Sekali lagi hamba mohon maaf. Hamba hanya mengusulkan. Baik, usulmu kuterima. Tapi hal ini hanya berlaku bagi rakyatku saja. Jangan sampai hal ini didengar oleh Kanjeng Romo. Kanjeng Pangeran, telinga Kanjeng Sinuwun banyak. Sekalipun mata beliau rabun, tetapi matanya juga banyak. Penglihatannya juga jauh mengatasi Cakrawala. Aku akan mengatasinya, Bagaskoro. Kembalilah pada tugasmu. Aku akan menemui Kanjeng Romo.
Setelah pertemuan itu, Adipati Pekik segera meninggalkan Gresik menuju ke Istana Sedekari Surabaya. Ia mengendarai kuda dengan kencang, bagaikan kesetanan karena tak sabar untuk segera sampai di Sedekari. Ketika sampai di Istana Sedekari Surabaya, hari telah menjelang malam. Kegelapan mulai menghiasi langit timur, tinggal pendaran sinar surya yang tersisa di cakrawala langit barat. Adipati Pekik segera menemui ibunya di Praboyakso Istana Sedekari. Minta kalian tetap di sini. Tidak perlu ikut ke dalam. Hamba Kanjeng Adipati. Jangan menimbulkan kecurigaan orang-orang Kanjeng Romo. Hamba Kanjeng Adipati. Awasi setiap ada yang mencurigakan kalian. Hamba Kanjeng Adipati. Ada apa lagi, anakku? Hingga kau sampai di sini lagi. Hari sudah malam dan kau tanpa pengawal. Kanjeng Ibu jangan khawatir akan keselamatan anakmu ini. Hamba bisa menjaga diri, Kanjeng Ibu. Bagaimana keadaan Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu? Keadaan Ramamu sudah membaik. Oh, syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah jika Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan pada Kanjeng Romo. Ananda benar-benar cemas, khawatir dan takut memperhatikan perkembangan kesehatan Kanjeng Romo yang semakin memburuk akhir-akhir ini. Ya, semoga ia bisa bertahan. Penyakit tua, wajar. Ger, Ibu tahu ada sesuatu yang penting yang ingin kau sampaikan pada ibumu. Katakanlah. Oh, Kanjeng Ibu, hamba mohon jangan bilang siapapun. Ini rahasia. Adipati Pekik menghentikan apa yang akan diucapkannya. Ia meyakinkan keadaan sekelilingnya tetap aman dengan melirik ke kanan ke kiri, lalu menengok ke belakang. Kembali ia memandang ibunya, kemudian mencium punggung tangan ibunya dengan gemetar. Giginya terdengar gemeretak menahan amarah. Katakanlah, anakku, jangan ragu-ragu. Kanjeng Ibu, aku mohon hal ini jangan sampai didengar oleh siapapun juga. Jangan sampai diketahui oleh siapapun. Terutama jangan sampai ke telinga Kanjeng Romo. Ada apa, Nger? Katakanlah. Hamba harus melakukan kebijaksanaan lain selain dari apa yang diamanatkan Kanjeng Romo. Iya, tentu saja, Nger. Kau masih muda dan kau telah menjadi seorang pemimpin. Kau tentu bisa memandang mana yang baik dan mana yang buruk. Lakukanlah sesuatu jikalau memang itu berhubungan dengan rakyat Surabaya, bagi kepentingan pemerintah dan bagi semuanya. Terima kasih atas kepercayaan Kanjeng Ibu pada hamba. Selain itu, hamba ingin agar tidak sembarang orang diperkenankan menghadap Kanjeng Romo. Ya, kau benar. Kesehatan Ramamu memang memburuk. Jikalau ada yang ingin menghadap pemerintah, biarlah mereka menghadap pada Kanjeng Ibu atau pada hamba. Iya, aku mengerti, Nger. Ibumu akan menjaga agar Ramamu tetap aman dan tidak terganggu oleh apapun dan siapapun. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Di samping itu, Kanjeng Ibu jangan khawatir dan cemas, serta jangan kaget bila di sekeliling istana ini telah hamba tempatkan para telik sandi, para pengawal, dan prajurit-prajurit pilihan yang akan mengamankan Kanjeng Romo dari segala tantangan. Ibu mengerti, Nger. Hanya lebih hati-hatilah dalam menghadapi musuh dalam selimut. Adipati Pekik kembali mencium punggung tangan ibunya, lalu undur sambil merangkak mundur dan meninggalkan ruang pribadi ibunya. Ia segera kembali ke Gresik dengan berkuda, diikuti oleh pengawal-pengawal pribadinya yang mengikutinya dari jarak yang cukup jauh. Sementara itu, di hutan Kerapiak pada suatu siang, Panembahan Nyokrawati sedang berburu ditemani Pangeran Purboyo dan Kiwari. Sudah cukup lama mereka memperhatikan kawanan Kijang yang sedang merumput. Kanjeng Sinuwun, silakan. Bidiklah kijang-kijang itu. Mereka cukup dekat jika Kanjeng Sinuwun ingin memanah salah satu di antara mereka. Benar, Adimas Prabu. Silahkan memanah lebih dahulu. Ada puluhan kijang di depan kita. Silahkan pilih yang terbaik. Aku tertarik dengan kijang yang paling besar itu. Kijang jantan dengan tanduk bercabang. Ya, aku ingin memilikinya, mati ataupun hidup. Menunggu apa lagi, Kanjeng Sinuwun? Silahkan Kanjeng Sinuwun memanah. Aku ingin menembaknya, Kanjeng Sinuwun. Menangkap kijang besar itu cukup berbahaya apabila menggunakan tombak pendek. Tidak, lebih baik Kanjeng Sinuwun memanahnya lebih dahulu. Baiklah, Wari. Akan kupanah kijang besar itu. Didiklah yang tepat, Adimas Prabu.
Kena kijang itu kena Wari. Tapi kenapa ia berlari? Ayo, kita kejar kijang itu. Apa kataku Wari? Kijang itu tidak mempan dengan panah. Mari kita ikuti rombongan kijang itu, Kanjeng Sinuwun. Hamba percaya kijang itu bisa kita tangkap. Iya, benar Adimas Prabu. Kita dapat mengejarnya. Ayolah, jangan sungkan-sungkan. Panembahan Nyokrawati penasaran sekali karena kijang besar yang ia panah itu seakan-akan tidak merasakan tajamnya anak panah yang telah menancap di tubuhnya. Sebaliknya, kijang besar itu seakan-akan memimpin rombongannya. Puluhan kijang yang menyertainya nampak ikut melindunginya. Panembahan Nyokrawati, Ki Wari, dan Pangeran Purboyo terus mengejarnya. Wari, lihatlah, beberapa kali aku memanahnya. Ia tetap berlari. Baiklah, akan kulepaskan anak panah. Ayolah Wari, ikutlah memanah. Ayo, panahlah kijang itu, biar cepat kita tangkap. Hamba bingung, Kanjeng Sinuwun. Mana yang harus hamba bidik? Sebab kijang besar yang Kanjeng Sinuwun bidik itu melonjak-lonjak ke sana kemari. Bahkan seakan-akan ia tidak terasa dengan anak panah yang menancap di tubuhnya. Kena! Benar, Kanjeng Pangeran. Memang kijang itu kena beberapa anak panah yang Kanjeng Pangeran luncurkan. Tapi ia masih tetap perkasa. Kini ia berhenti dan mengelilingi puluhan kijang anak buahnya. Aku akan membidiknya. Aku akan membidik leher. Kena, lihatlah. Lehernya terkena anak panah dan menancap. Tetapi ia tetap perkasa. Ia tidak pernah merasakan tajamnya anak panah kita. Ia tidak mau berlari. Mungkin ia kesakitan. Anak buahnya telah berlarian, tinggal dia. Tetapi aneh, ia berlari pelan di belakang rombongan kijang-kijang itu. Ia tahu kehadiran kita. Ia menantang kita. Iya, seolah-olah ia tahu kalau kita mengejarnya, Kanjeng Sinuwun. Anak panahku ini akan mengakhirinya. Kini 3 anak panah telah menancap di lehernya. 3 anak panah di tubuhnya. Aneh benar kijang itu. Dan ia berlari makin perlahan, semakin di belakang. Apakah Kanjeng Sinuwun tidak melihat keanehan kijang itu? Ia seakan-akan sengaja lari paling belakang. Bahkan yakini ketinggalan dari kijang-kijang yang lain. Itulah yang membuat aku penasaran, Wari. Tenanglah kalian di sini, ya. Aku akan mendekatinya. Aku akan membawa tombak ini. Kanjeng Sinuwun, hati-hati. Adimas Prabu, aku tidak ingin kau terlalu dekat dengan kijang itu. Jangan khawatir, aku bisa menjaga diri. Kijang itu harus kubunuh. Aku harus menangkapnya dengan tanganku sendiri. Kanjeng Sinuwun, cukup berbahaya menangkap kijang besar itu dengan tombak sependek itu. Jangan khawatir, aku pasti bisa menangkapnya. Kau butuh bantuan, Adimas Prabu. Kami harus membantumu. Aku makin penasaran dengan kijang itu, Kang Mas. Aku ingin menangkapnya. Kalau ia masih hidup, ia akan kupelihara di Taman Gading. Tetapi kalau ia mati, maka tanduknya yang bercabang-cabang itu akan kugunakan sebagai hiasan di Proboyekso. Panembahan Nyokrawati makin penasaran dengan kijang besar yang bertanduk bercabang-cabang itu. Kijang jantan itu seakan-akan menantangnya. Kini kijang jantan itu melonjak-lonjak aneh, seolah-olah tahu kalau Panembahan Nyokrawati menginginkannya. Sementara rombongan kijang lain mulai meninggalkannya. Beberapa anak panah menancap di leher dan tubuh kijang itu. Tapi kijang jantan itu tidak memperdulikan luka-lukanya. Makin lama Panembahan Nyokrawati makin mendekatinya dengan membawa sepotong tombak sepanjang 1,5 depa. Nah, bagaimana nasib kijang itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.